Ya, kita akan lanjutkan pembelajaran prinsip ilahi dalam bahasa Indonesia atau Divine Principle pada bab yang ketiga tentang eskatologi dan sejarah manusia. Subbabnya yang ketiga tentang akhir zaman. Ini adalah lanjutan, tetapi sebelum itu baiklah kita bacakan dulu Alkitab di dalam Yohanes 21 ayat 22, Matius 10 ayat 23, Matius 16 ayat 28. Sebelum kita lanjutkan, coba kita bacakan dulu sendiri, yaitu referensi untuk pembelajaran kali ini, yaitu tentang akhir zaman. Ini akhir zaman dan zaman sekarang ini, zaman sekarang kita hidup di bumi ini. Ketika Yesus berbicara kepada Petrus tentang nasibnya, Petrus bertanya kepada Yesus, "Apakah yang nanti akan terjadi dengan Yohanes?" Yesus menjawab, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu." Setelah mendengar hal ini, murid-muridnya berpikir bahwa Yesus akan kembali selama Yohanes masih hidup. Lagi pula, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Dan sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia itu datang. Dan dia itu akan datang sebagai raja dalam kerajaannya." Jadi berdasarkan perkataan-perkataan ini, murid-murid dan banyak orang Kristen percaya bahwa Yesus akan datang dalam masa hidup mereka. Mereka terus dikejar oleh kegentingan merasa bahwa akhir zaman sudah tiba. Ini disebabkan karena mereka gagal untuk menggapai pengertian yang mendasar tentang akhir zaman. Kita dapat menyimpulkan bahwa sekarang ini adalah sesungguhnya akhir zaman dengan menyelidiki berbagai situasi lingkungan pada saat ini. Kita dapat mengenal dalam keadaan lingkungan saat ini tentang pemulihan 3 berkat agung Allah yang Allah maksudkan dalam providensinya atau pekerjaannya untuk pemulihan, seperti yang dikatakan oleh Yesus di dalam Matius 24 ayat 32 sampai 33. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah diambang pintu. Ya, itu jadi perkataan Yesus supaya mereka itu mengenal bagaimana tanda-tanda akhir zaman. Kalau sekarang kita melihat tentang pemulihan berkat agung Allah itu, 3 berkat itu, yaitu ada 3 berkat itu di dalam Kejadian 1 ayat 28 atau ya tentang sempurnalah atau be fruitful dalam bahasa Inggris, kemudian beranak cucu dan kuasai ciptaan. Coba kita lihat tanda-tanda pemulihan berkat yang pertama. Berkat pertama Allah berikan kepada Adam dan Hawa adalah kesempurnaan karakter individu. Di dalam dunia modern ada bermacam-macam kejadian yang menandakan bahwa providensi pekerjaan Allah atas pemulihan untuk pemulihan orang berdosa kepada keadaan asalnya, yaitu kesempurnaan pribadi, kesempurnaan karakter individu itu sudah mendekat pada puncaknya. Pertama, kita dapat melihat bahwa tingkat kerohanian orang berdosa sedang dipulihkan besar-besaran. Kami telah menjelaskan bahwa
ketika seseorang mencapai kesempurnaan atau kedewasaan atau kematangan atau siap berbuah atau berbuahlah, dia sepenuhnya bersatu dengan Allah dalam hatinya. Dia mampu untuk membangun hubungan yang benar dengan Allah secara vertikal dan dengan orang lain secara horizontal. Adam dan Hawa meskipun tidak begitu sempurna, mereka masih mampu berbincang-bincang dengan Allah pada saat mereka diciptakan itu. Ketika mereka jatuh dari tahapan kesempurnaan ini, mereka juga menyebabkan keturunan mereka tenggelam dalam kebodohan dan tidak peka terhadap Allah. Perlahan tingkat kerohanian manusia berdosa sebetulnya sedang direhabilitasi. Mereka menikmati keuntungan zaman dalam providensi pekerjaan Allah atas pemulihan. Oleh karena itu, pada akhir zaman banyak orang yang beriman dan percaya akan memperoleh kemampuan untuk berkomunikasi, berbincang-bincang dengan Allah, seperti yang dinubuatkan dalam Alkitab di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 17. Akan terjadi pada akhir zaman atau pada hari-hari terakhir. Aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Ya, di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 17. Kita bisa melihat saat ini seperti itu sedang terjadi. Seperti yang kita saksikan, yaitu pencurahan kejadian rohani sedang terjadi di mana-mana di sekeliling kita. Maka kita dapat mengatakan bahwa zaman sekarang ini adalah akhir zaman. Kita sedang memasuki satu zaman ketika kita dapat menggapai kesempurnaan individu dan memulihkan berkat Allah yang pertama. Tanda yang kedua adalah bahwa berkat pertama sedang dipulihkan pada zaman sekarang ini dapat kelihatan dari kecondongan sejarah terhadap penemuan kembali kebebasan pikiran asal. Oleh karena kejatuhan, pikiran asal kita dibelenggu di bawah kuk setan, dan kita kehilangan kebebasan untuk datang ke hadapan Allah. Pada zaman sekarang ini orang bergumul demi kebebasan dengan mempertaruhkan nyawa. Ya, kita lihat contoh dunia komunis sekarang ini, mereka berjuang bagaimana supaya dibebaskan, berhenti dari komunis. Ya, itu salah satu tanda. Semangat untuk memperoleh kebebasan sejati telah sampai pada titik tertinggi. Ini adalah tanda bahwa kita sekarang sedang memasuki zaman baru, bahwa kita dapat mencapai kesempurnaan secara individu yang telah lama diabaikan oleh karena kita dibelenggu oleh setan. Sekarang kita secara bebas bisa datang ke hadapan Allah. Dan tanda yang ketiga tentang pembaruan berkat pertama adalah pemulihan nilai manusia sejati. Dari sudut pandang horizontal, setiap orang memiliki nilai yang sama. Tapi hal ini tidak adil terhadap apa yang selayaknya. Dari sudut pandang vertikal, menurut pandangan surga, setiap individu memiliki nilai mulia kosmik, nilai alam semesta. Manusia telah kehilangan nilai asal mereka disebabkan oleh karena kejatuhan. Sedangkan pada zaman sekarang ini, sebagaimana gagasan demokratik itu telah berkembang ke seluruh dunia, maka orang mempromosikan persamaan hak daripada perbudakan. Dan kebebasan dari ras minoritas yang tertindas sedang diperjuangkan, dan kemerdekaan bangsa-bangsa yang kecil dan lemah itu sedang
diperjuangkan, sedang dilaksanakan. Mereka mengumandangkan hak asal manusia atau hak asasi dan persamaan hak antar jenis kelamin yang berbeda agar diperlakukan sama di antara semua orang. Lebih dari sebelumnya, manusia dengan giat meninggikan nilai asal diri pribadi. Ini menunjukkan bahwa kita telah tiba di ambang pintu akhir zaman ketika orang-orang dapat memulihkan berkat Allah yang pertama. Tanda yang keempat bahwa berkat pertama sedang dipulihkan pada zaman sekarang ini, kita bisa melihat pemulihan cinta sejati yang asal dari manusia berdosa. Dunia yang telah mewujudkan gagasan Allah akan ada dalam gambaran seorang individu sempurna. Setiap orang di dalam dunia tersebut bersatu dengan Allah secara vertikal. Dan ini membentuk dasar bahwa mereka dapat dengan sendirinya hidup harmonis satu dengan yang lain secara horizontal. Rasa persaudaraan dan kasihan dicapai hanya ketika orang bergantung bersama di dalam kasih Allah. Oleh karena kejatuhan manusia ke dalam dosa, maka ikatan kasih vertikal antara Allah dan manusia ini menjadi rusak, dan akibatnya ini menjadi penyebab kasih horizontal di antara sesama mereka juga menjadi kacau. Sebagai hasilnya, sejarah manusia menjadi sejarah konflik yang tak berkesudahan, dan bagaimanapun juga pada akhir zaman ini, filsafat kasih universal telah menyebar luas ke seluruh dunia. Dan semakin bertambah banyak orang-orang yang mencari nilai kasih Allah tersebut yang merupakan kasih asal, yaitu cinta sejati. Ini lebih membuktikan bahwa zaman sekarang adalah menjelang akhir zaman ketika kita dapat memulihkan berkat pertama Allah dan mencapai kesempurnaan karakter individu berdasarkan pada kasih Allah. Nanti kita akan lanjut dengan tanda-tanda pemulihan berkat yang kedua. Terima kasih.